Karena ini pesawat semua terbang. Jangan kore-kore itu mesin. Nah, tapi yang terjadi sekarang adalah pesawat sedang berada di udara. Kapal sudah di samudera. Terjadilah bongkar pasang itu. Yang sangat merugikan kapal dalam menuju ke tujuan. Ada katakanlah dinas pasar, PD pasar ya, ditugaskan untuk mengambil satu kelompok tani yang dilaporkan kira-kira 6.000 tangkai. Tetapi mereka membangkang, tidak mematuhi perintah wali kota. Ini sangat mengecewakan. Hal-hal seperti yang kita kurang sepaham untuk itu. Karena pengawasan penjabarannya setiap kebijakan pemerintah yang bagus sangat luar biasa. Tetapi tidak dijabarkan dengan baik oleh aparat di bawah. Itu kritik yang tajam yang saya harus lakukan. Nah, sekarang kita sudah berada pada Pilkada Tomohon yang keempat ya. Pertama, yang terpilih adalah Bung Jefferson dan Senior Tulangko. Kedua, Jefferson dan Jamie Eman. Ya. Yang ketiga, Jamie Eman dan SAS. Yang keempat, Pak Karol dan Pak Weni. Ini masuk ke putaran kelima ya. Ya, kita harus bangga karena 3 kontestan lagi lahir di Kota Tomohon. Sebagai bagian daripada dinamika politik ya. Kota Tomohon. Malah saya tambah, bukan saya berdinamika politik di Tomohon dan nasional, tapi bermisteri. Sehingga lahirlah seperti keadaan sekarang. Ya, saya harus mengatakan bahwa apa yang dikerjakan oleh pemerintah sekarang itu, yang melewati juga masa-masa sulit COVID itu maksimal luar biasa. Kita harus akui dan kita harus hargai itu. Namun barangkali implementasi di bawah itu yang barangkali kurang mendapat pengawasan. Sehingga apa yang menjadi perintah daripada pimpinan top manajer ini tidak dijabarkan dengan baik oleh aparat di bawahnya. Contoh kemarin kita melewati TIF. Pemerintah menganjurkan kita menanam bunga kurang lebih 400-an ribu tangkai dipersiapkan untuk TIF. Tetapi yang terjadi bahwa karena pesertanya kurang, menurun dari tahun lalu sehingga banyak bunga tersisa. Sehingga petani-petani bunga mengusulkan untuk pemerintah membuat pawai pembangunan. Nah, itu terjadi. Namun wali kota sudah membuat tabel untuk pendistribusian tanaman-tanaman hias kepada SKPD dan persoalan-persoalan daerah, tetapi akhirnya tidak dijabarkan dan tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga banyak petani-petani yang masih kecewa juga sampai sekarang. Contoh, ada katakanlah dinas pasar, PD pasar ya, ditugaskan untuk mengambil satu kelompok tani yang dilaporkan kira-kira 6.000 tangkai. Tetapi mereka membangkang, tidak mematuhi perintah wali kota. Ini sangat mengecewakan. Hal-hal seperti yang kita kurang sepaham untuk itu. Karena pengawasan penjabarannya setiap kebijakan pemerintah yang bagus sangat luar biasa. Tetapi tidak dijabarkan dengan baik oleh aparat di bawah. Itu kritik yang tajam yang saya harus lakukan. Dalam segala kesempatan saya juga memberikan masukan-masukan karena orang satu gereja dan saya tahu persis bahwa Pak Wali Kota ini keluarga religius, keluarga yang betul-betul takut akan Tuhan. Sehingga saya yakin percaya bahwa tidak seperti itu yang terjadi. Kemarin kampanye itu dia ada oma yang itu perlu ditelusuri karena kasihan nih oma. Katanya Pak bilang mesti hadir oma, kalian anak mau dapat coret. Ini kan apakah perintah wali kota itu? Tidak, pasti tidak. Karena itu kami harus katakan apa yang benar. Karena satu hal yang prinsip, ketika pesawat landing,
Jangan coba-coba utak-atik on the real kan. Tuh. Kapal solapas jangkar, jangan coba-coba mau coba bongkar pasang ini peralatan. Oh, kita belajar daripada Pak Jefferson ketika menerima amanat rakyat menjadi pemimpin Kota Tomohon yang pertama pilihan rakyat. Aparat yang dikirim dari Minahasa itu di bawah pemerintahan waktu itu PLT Wali Kota Boy Tangkawaro, tidak atas satu orang pun yang diganti sampai pala sampai dinasnya, tidak ada. Pak Jefferson mengutak-atik itu. Kalau ada semi overhaul ya ada pasti. Karena ini pesawat semua terbang. Jangan kore-kore itu mesin. Nah, tapi yang terjadi sekarang adalah pesawat sedang berada di udara, kapal sudah di samudera, terjadilah bongkar pasang itu yang sangat merugikan kapal dalam menuju ke tujuan. Nah ini penting. Tapi saya percaya bahwa itu sedang dievaluasi supaya ke depan kita menitipkan siapapun yang Tuhan berkati untuk menjadi pemimpin Kota Tomohon, prinsip ini jangan diabaikan, yaitu jangan bongkar pasang mesin ketika pesawat atau ketika kapal sedang berlayar. Penetrasi ya. Kita penetrasi bagaimana keterlibatannya dalam hal ini. Om Dio sekarang lebih condong ke Mita Weni. Ya. Memang ada 3, Karol Senduk dan Sandy, Weni Lumentuk dan Michael, dan Miki, Wenut dan Seri. Ya. Mengapa Om Dio itu milih? Ya, ini. Terlepas ini dalam satu rukun Golkar ya. Ya. Terima kasih. Pak Revi. Memang saya mengenal 2 figur ini karena kita pernah duduk di Dewan selama 2 periode bersama Ibu Miki. Periode pertama 2004-2009 kita sama-sama pimpinan Dewan. Ya. Dan mereka berdua ini sudah 15 tahun duduk di Dewan. Dan pengamatan saya bahwa pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, sekolahnya ada di Dewan. Orang-orang yang lulus Dewan pasti mereka akan berhasil untuk mengantar sebuah daerah kepada kemajuan. Itu prinsip. Tetapi saya juga sejak awal waktu kepemimpinan Pak Jimmy Eman, ya, saya garda terdepan untuk menjadi karena ketua fraksi untuk mengawal pemerintahan itu. Dengan apa yang diperintahkan oleh partai kami lakukan, yaitu apa itu? Kritis, objektif, profesional, solutif. Ya toh? Kita kritis. No? Sehingga kadang-kadang ada dinas-dinas yang lapor ke Pak Wali. Pak Wali, so tidak jelas siapa itu pengawal pemerintahan dengan siapa itu oposisi di Tomohon. Karena ada pitpungus di situ. Saya bilang, saya tidak mau kedua kali terjadi. Pengalaman Pak Jefferson tidak mau terjadi pada Jimmy Eman. Karena lemahnya pengawasan daripada teman-teman di Dewan. Demi keamanan daripada wali kota kita, maka fraksi harus kuat untuk mendukung. Dan ini dinas-dinas dan sekolah baik-baik dong semua. Oh. Sementara orang anggota Dewan, ada ibu rumah tangga, ada ketua kelompok tani dan lain sebagainya, masuk di dunia politik. Dan itu yang terjadi. Sehingga orang mesti banyak belajar. Dan kalau mau selamat wali kota, wakil wali kota kita, maka fraksi Dewan harus mendukung secara yang saya sebut tadi. Kops, kritis, objektif, profesional, demi jalannya roda pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan yang diharapkan oleh rakyat. Menjawab isu-isu aktual, menjawab permasalahan-permasalahan di masyarakat. Kami tahu persis bahwa WTP sudah untuk kesekian kalinya, berapa? Ke-11 atau ke-12 ya, saya tidak hafal lagi. Tapi WTP itu adalah menjawab pengelolaan keuangan yang benar dan baik. Ada standarnya, ya, WTP. Dan
itu menjawab outcome. Sementara apakah dengan outcome yang benar, WTP, maka output juga itu terjawab. Asas manfaat daripada sebuah proyek. Habis doi, hasilnya tidak dirasakan oleh rakyat. Contoh, kita bangun 1 kilometer jalan usaha tani, katakanlah di Tara-Tara, sawah persawahan sana. Sebelum ada jalan itu diperbaiki, berapa ton keluar gabah, padi dari situ? Katakanlah 3 ton. Sesudah jalan itu di aspal, di hot mix, berapa ton sekarang? Bolehkah dia jadi 7 ton, 8 ton? Itulah output terjawab. Dan karena banyak sekali program-program menghabiskan uang, tetapi tidak menjawab tantangan-tantangan, kebutuhan-kebutuhan masyarakat, asas manfaat daripada sebuah proyek di tengah-tengah masyarakat tidak terjawab. Dan ini diwajibkan untuk calon wali kota kami, Miki Wenur, Sherly Mantiri, yang adalah lulus di DPR, kami kawal untuk bila Tuhan berkenan memenangkan pertarungan ini, maka prinsip-prinsip itu harus dikerjakan dengan baik dan benar. Om Leon, 2 pertanyaan terakhir. Ya. Sejauh mana keyakinan Om Leon untuk kemenangan dari Miki Wenur dan Oh ya. Ya, kita sudah banyak ilmu ya untuk bagaimana cara memenangkan itu ya. Kita kan punya tagline adalah santun, cerdas, rakyat. Jadi dengan pola-pola yang kita sedang bangun strategi yang baik ya, dengan santun kita datangi rakyat, dengan cerdas kita memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Itu penting. Supaya juga apa yang kita harapkan, kota Tomohon yang maju, terpercaya dan sejahtera. Apa sebab kita tambahkan tagline terpercaya? Menyusun sebuah program dan kegiatan, menyusun anggaran harus rasional. Contoh ya, kita punya lansia 12.000 orang. Ya, 12.000 orang. Tetapi itu janji kampanye daripada pimpinan yang lama ini, dari visi dan misinya 12 program unggulan, salah satu lansia. Cuma dapat dilayani kalau tidak salah 1.526 orang. 500 orang. Ada yang diganti-ganti, ada yang tetap. Ya, itu kan tidak rasional. No? Sehingga barangkali biar cuma 100.000 per orang, tapi dapat semua ini 12.000. Supaya betul-betul pemerintah yang adalah pemerintah daripada seluruh rakyat Indonesia, Kota Tomohon. Pemerintah kita adalah pemerintah daripada 12.000 lansia. Bukan cuma 1.000 sekian. artinya kesetaraan dan keadilan belum terpenuhi. Ya, kesetaraan dan keadilan tidak terpenuhi dan ada aplikasi di sana dan lain sebagainya, sehingga kita harus melakukan asas manfaat yang betul-betul terpenuhi. Dan tadi yang saya katakan bahwa maju terpercaya, supaya APBD yang kita rancang, yang ditawarkan lewat visi dan misi kepada rakyat itu betul-betul terpercaya. Contoh, dijanjikan 3.300.000 untuk pala-pala. Tapi begitu penyusunan anggaran dikirim ke DPR cuma 1,5 juta atau 1.200.000. Nah ini kan bagaimana rasionalisasi daripada penyusunan anggaran itu yang tidak tidak rasional. Dan itu kita tidak boleh bebankan kepada Pak Wali Kota Karol aja. Itu beban daripada ketika pasangan ini menyusun itu. Jadi tim tank-nya ini yang gagal. Bukan wali kota dan wakil wali kotanya yang gagal. Tim tank ini yang gagal. Menyusun yang tidak rasional. Itu kita harus kritik. Dan kita harus katakan bahwa ini benar. Bukan main-main. Dan terrealisasinya itu hanya untuk Miki dan Sherly. Itu yang kita akan sepakati untuk kita coba apa yang menjadi catatan isu-isu aktual pada pemerintahan sekarang, kita isi dengan program-program yang betul-betul rasional. Asas manfaat terpenuhi. Ya. Oke, closing statement apa? Ya. Oke. Tentunya ini saya katakan dinamika dan misteri politik nasional juga
merembes kotak temon, tetapi kita juga himbau supaya kita politik dengan pilkada dengan riang gembira. Saya juga usulkan kepada hamba-hamba Tuhan di segala denominasi agama, jadikan mimbar-mimbar gereja ini sebagai mimbar-mimbar pemberian jalan pendidikan politik kepada jemaat dan kepada masyarakat. Bukan menjadi mimbar-mimbar kampanye pada kepentingan 1-2 orang atau calon tertentu. Saya kira ini berbahaya bagi keutuhan sebuah persekutuan gereja Tuhan yang kudus dan am. Kami sarankan ini sekali lagi kepada hamba-hamba Tuhan supaya bijaksanalah dalam mengambil sikap, karena hamba-hamba Tuhan adalah tidak boleh berpihak kepada salah satu kelompok. Semoga Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan dan pelayanannya juga keutuhan gereja terpelihara sampai Tuhan datang kali yang kedua. Maranatha Tuhan. Amin.